teman-teman, saya Mariana Stefani Caturnekovi. Kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran kimia tentang sifat koligatif larutan. So, let's go! Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian sifat koligatif. Jadi sifat koligatif adalah sifat khas yang dimiliki oleh semua larutan. Ingat teman-teman, semua larutan memiliki 4 sifat koligatif. Nah teman-teman, sifat koligatif ada 4. Yang pertama adalah kenaikan titik didih. Yang kedua, penurunan titik beku. Yang ketiga, penurunan tekanan uap. Dan yang terakhir adalah tekanan osmotik. Nah teman-teman, yang mempengaruhi sifat koligatif ini adalah jumlah zat atau partikel yang terdapat dalam larutan tersebut, bukan zat kimia yang terdapat dalam larutan tersebut. Nah, yang kita kenal ini kan jumlah partikel atau jumlah zat ini kan konsentrasi. Nah, konsentrasi ini dinyatakan dalam bentuk molalitas, molaritas, dan fraksi mol. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang molaritas. Apa itu molaritas? Nah, molaritas itu merupakan mol zat terlarut yang dibagi dengan volume larutan. Ingat, yang digunakan adalah volume total. Nah, jadi di sini ada 2 rumus. Ayo kita cek. Di sini ada 2 rumus. Yang pertama, M besar sama dengan mol zat terlarut per volume larutan, satuannya harus liter. Yang kedua, M besar sama dengan massa zat terlarut kali 1000 per mR zat terlarut kali volume larutan. Di sini satuannya harus mililiter. Kedua rumus ini sama, hanya rumus yang kedua telah diuraikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang molalitas. Nah, molalitas ini kan hampir sama dengan molaritas, bedanya di huruf R dan L. Nah, ternyata pengertiannya juga hampir sama. Nah, kalau konsentrasi merupakan mol zat terlarut yang dibagi dengan volume, kalau molalitas merupakan mol zat terlarut yang dibagi dengan massa. Nah, jadi di sini juga ada 2 rumus. Jadi, ayo kita cek. Molalitas menggunakan simbol M kecil. Di sini juga terdapat 2 rumus. Yang pertama, M sama dengan mol zat terlarut per massa pelarut menggunakan kilogram satuannya. Yang kedua, M sama dengan mol zat terlarut kali 1000 per mR zat terlarut kali massa pelarut. Satuannya harus gram. Kedua rumus ini sama, hanya rumus yang kedua telah diuraikan seperti molaritas. Oke teman-teman, yang ketiga adalah fraksi mol. Fraksi mol ini merupakan perbandingan antara mol suatu zat dengan mol total suatu larutan. Kita akan cek rumusnya. Ini merupakan rumus fraksi mol. Ada 2 ya teman-teman, jika mencari X pelarut dan X terlarut itu berbeda. Jika X pelarut sama dengan NP per NP tambah NT. Dan X terlarut sama dengan NT per NP tambah NT. N merupakan mol zat tersebut. Contohnya saat kita ingin mencari fraksi mol garam di dalam larutan garam, maka kita menggunakan rumus X garam sama dengan mol garam per mol garam ditambah dengan mol air. Begitu juga sebaliknya jika kita ingin mencari fraksi mol air, maka kita menggunakan mol air per mol air tambah mol garam. Seperti itu. Sekian dulu video pembelajaran dari saya. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah, dan saya juga minta maaf mungkin video saya ini kurang lengkap. Saya minta maaf. Saya juga ingin meminta koreksi dari teman-teman dan ibu guru
jika ada pernyataan-pernyataan saya yang salah dalam video ini. Mari kita sama-sama belajar. Terima kasih.